Untuk hari pertama, kelompok kelabu mendapat kesempatan untuk mengunjungi Jungle Gold Depot Chocolate Valley. Di video ini akan dijelaskan semua proses pembuatan coklat, dari bagaimana cara memetiknya dari pot hingga proses pembuatan hingga coklat yang akan dijual kepada masyarakat. Jemur bijinya, kita keringkan. Kita nggak mengeringkannya, kita nggak di halaman luas, halaman bebas. Kita memakai teknologi solar dryer. Ya. Jadi di luarnya itu ada semacam kaca. Jadi buat aman, kita di sini kan produknya halal. Jadi nanti takutnya ada ada anjing atau nggak monyet dan segala macam animal lainnya ya. Ya datang buat ambil biji kita. Jadi kita pakai teknologi solar dryer. Itu semua teknologi kita import dari Italia. Ya. Nah, untuk suhu di dalam ruangan itu suhunya 45 derajat. Ya, setelah kita keringkan selama 7 hari, lalu kita roasting. Ya, prosesnya sama seperti biji kopi, ya. Nah, bagaimana setelah itu bisa menjadi coklat? Si kakao nib ini kita masukkan ke pasta mesin. Bekerjanya selama 24 jam. Ya, sampai menjadi pasta dengan suhu 60 derajat. Ya, jadi si kakao nib ini melted dia. Ya. Karena semakin dihaluskan, dia sama seperti kacang. Semakin dihaluskan, dia akan semakin mengeluarkan minyak. Nah, minyaknya itu yang kita dinamakan kakao butter. Ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke mixing mesin. Nanti adik-adik bisa lihat untuk proses di pabrik kita, ntar kegantian sama sesi yang berikutnya. Nah, setelah itu baru kita tempering coklatnya sehingga sudah menjadi pasta. Coklat itu masih memiliki temperatur yang tinggi. Oke. Nanti kita cooling down dengan tempering mesin dari suhu 60 derajat ke 30 derajat. Setelah itu baru kita cetak coklatnya. Setelah dicetak, kita masukkan ke dalam chiller atau ruangan pendingin. Ya. Nah, lalu kita packagingnya juga di sini. Lalu kita juga ada shop 3 untuk di Bali, di Sanur, sama di airport, sama di sini. Ya, tapi di sini cuma ada 1 factory kita punya. Ya, kalau saran dari saya, kalian mengkonsum coklatnya itu dari 45 derajat sampai 100, karena itu bagus untuk mood kalian. Ya, untuk kesehatan kalian juga, karena kita di sini produknya plant based. Ya, yang dimana itu berarti vegan coklat. Kita ganti dairy milknya dengan coconut milk, terus untuk white sugarnya kita pakai coconut sugar. Ya, jadi aman buat yang diet. Kan di sini banyak nih yang pasti pernah lah dengar jangan makan coklat nanti gendut. Itu tidak berlaku pada produk kita karena kita sudah plant based. Jadi mulai dari 40% sampai 100%. Bahkan kalian jika makan yang 80% sampai 100% setiap hari pun tidak masalah untuk kesehatan kalian. Nggak bakal bikin gemuk, nggak bakal bikin sakit atau dan lain-lainnya. Ya. Sekarang dapat melihat bahwa terdapat banyak sekali produk yang dihasilkan dari pot coklat. Terdapat 2 jenis, yaitu ada dark chocolate dan juga ada creamy chocolate. Dan terdapat banyak sekali percentage of dark chocolate dan juga banyak sekali campuran rasa yang sangat dinikmati oleh para pelanggan. Tadi semuanya udah mengenal bahan baku coklat dari mana? Coklat dari mana bahan bakunya? Kakao. Ada yang nyebutnya buah coklat? Enggak ya? Karena itu implementasi bahasa. Kalau buah coklat, kalau kita buka isinya KitKat, Silver Queen, Cadbury, itu baru namanya buah coklat. Kalau buah kakao itu coklat itu berasal dari namanya where is coming from coklat? Coklat coming from kakao pop. Jadinya berasal dari biji kakao. Ya, atau buah kakao. Karena bicara tentang coklat nih, itu kan coklat itu finish product. Sama kayak nasi.
bahan bakunya itu padi, hasil produknya itu bisa tepung, bisa nasi, bisa bubur, bisa dalam artian lem ya. Coklat itu adalah finish produknya. Untuk kita, PT Bali Coklat ini bekerja sama dengan petani kakao yang ada di Bali Barat, terletak di Kabupaten Jemberana. Teman-teman kalau misalnya via darat bisa juga melihat di sana banyak ada petani kelapa, banyak petani vanili. Tapi sebagai besarnya sana adalah petani kakao yang ada di Kabupaten Jemberana. Di sana kita edukasi petani stop pemakaian pestisida, stop pemakaian kimia, dan semua petani yang ada di Bali Barat itu sudah memiliki sertifikat HACCP. Apa itu HACCP? Hazard Critical Control Point. Serta memiliki juga sertifikat COA, Certificate of Analysis. Semuanya itu melalui lab. Mohon maaf nih, lidah kita cuma tahunya enak sama nggak enak. Dan kita kan nggak tahu itu terkandung zat merkuri atau enggak. Makanya itu perlunya uji lab. Lidah kita cuma tahunya manis, asam, pahit. Kalau zat-zat yang tidak terdeteksi sama lidah yang berbahaya tentu itu harus diuji lab. Karena ada juga tanaman nih dekat bahan tambang pasti biasanya itu mengandung merkuri biasanya. Tapi untuk secara di tanah Bali Barat itu adalah tanahnya itu sudah diuji itu sehat. Oke, untuk 10 tahun yang lalu itu challenging kita melihat harga biji kakao yang ada di Bali khususnya itu kurang lebih 10.000 atau 15.000 per kilogram. Ya bicara tentang coklat teman-teman semua, lihat nih kalau negara-negara produksi coklat keren di dunia ya, contohnya kayak Swiss, kayak Belgia, mungkin ada Belanda, Prancis, itu produksi coklat terbesar di dunia. Bicara tentang brand, ya coklat di sana harganya kurang lebih antara 5 sampai 8 euro. Rata-rata harganya 119.000 per 100 gram. Di sini harganya 1 kilo itu 10.000. Ya situ mundurnya ya, makanya nggak salah juga Pak Jokowi itu kejar-kejar kita jangan menjual bahan baku terus aja, kita bisa menjual finish produk yang berkualitas. Makanya itulah salah satu misi kami, kita membeli bahan baku lokal, meningkatkan harga bahan baku lokal, tentu kita menciptakan, create premium product. Ya, itu salah satu misi kami. Oke, untuk bicara untuk from bean to bar, bagaimana kita dan juga dalam artian from bean to bar dan juga metode bisnis yang ada di sini, itu ada 3 teman-teman semua. Hulu, tengah, hilir. Hulunya apa? Tentu bahan baku. Hulunya kami itu adalah bahan baku itu berasal dari petani. Bagaimana kita mendapatkan kualitas bahan baku yang bagus? Kakao. Contohnya kakao. Kita membelinya dengan harga tentu direct price. Artinya harganya itu langsung, tidak ada pihak ketiga. Kita pabrik langsung ketemu dengan petani. Jadinya tidak ada pihak ketiga nih. Kita membeli biji kakao ke petani itu dengan harga 55.000 per kilogram. Jadinya 1 ton petani bisa mendapatkan kurang lebih 55 juta per sekali panen. Dulu petani kakao per 1 ton itu bisa mendapatkan cuma 10.000. Ya walaupun 10.000 kali banyak itu lumayan ya. Ya itu makanya kita dalam artian kita salah satu juga sustainable dalam arti industri dan juga ke petani juga. Oke, dan bicara tentang petani kan petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Oke, untuk petani kita mendapatkan bahan baku bagaimana caranya ketika salah satu tanaman kakao itu sehat. Kapan tanaman kakao itu sehat? Ketika petani kakao itu bahagia menjadi petani kakao. Kapan petani kakao bahagia menjadi petani kakao? Ketika harganya masuk akal, harganya tidak dipermainkan, itu fair trade, direct trade-nya itu harganya dulu kan petani, cara kita juga sering juga dibohongi petani yang dalam artian agar naik aja beberapa kilo dikasih ranting, dikasih batu. Bagaimana kita fair trade nih dari petani itu tidak ada dusta di antara kita main share aja. Berikut kelompok kelabu memiliki kesempatan untuk berbeda berbahasa industri, di mana tempat ini kita bisa melihat behind the scene dari pembuatan skincare yang digemari oleh masyarakat. Watermelon, nggak tahu ya, itu diproduksi di sini.
Gitu. Jadi sama ya, ada 3 fase di sini, fase air, fase minyak, dan ada main tank terakhir. Nanti setelah produk ini sudah lolos uji emisi, itu akan ditransfer di storage di bawah kita untuk menurunkan suhu sesuai dengan aturan 1 pp. Kalau misalkan sekarang suhunya masih di atas 40, sedangkan fillingnya baru bisa 30, berarti besoknya baru bisa di filling. Pengemasan primer ya, kopi lotion ya. Ini masih proses cleaning, nanti setelah proses cleaning baru akan diproses, dan itu bahan baku yang sudah ditimbang yang akan dimasukkan nanti ke mesin ini. Mesin ini merupakan, nama mesinnya adalah vacuum emulsifier ya. Vacuum emulsifier kapasitas 650 kilo. Ya. Dan ada 3 fase di sini, ada fase minyak, ada fase air, dan terakhir ada fase main tank. Jadi di fase minyak itu untuk melelehkan bahan baku yang sediaan minyak, yang di water itu sediaan air. Nanti setelah itu homogen akan ditampung di main tank untuk dihomogenizer di sana dan dihidupkan vakum. Teman-teman tahu nggak kegunaan vakum itu apa? Vakum? Hah? Ya, yang pertama benar penyerap udara, yaitu yang paling krusial itu adalah menghilangkan gelembung pada suatu produk. Itu fungsinya. Dan juga dilengkapi dengan pemanas dan pendingin di sini. Kalau misalkan memang ada produk yang parameternya tertentu, misalkan dipanaskan dengan suhu 80 derajat bisa di sini. Setelah itu dikuling bisa sampai 20 derajat bisa dikuling di sini. Ada yang ingin tanya? Di sini sudah pernah diproduksi sampo yang kalau teman-teman tahu itu sampo yang MS Kit, yang MS Glow punya, diproduksi di sini. Ada mesin mixer kapasitas 300 ya. Juga untuk mixing cairan di sini, toner seperti itu di mixing di sini. CIP ini adalah untuk mengcleaning mesin otomatis ya. Jadi di sini sudah full otomatis, tidak ada bantuan manusia lagi ya. Setelahnya pada setiap unit-unit kerja itu sudah diminimalkan manusianya, makanya mesinnya semua sudah full otomatis. Seperti itu. Apa namanya? Bukan. Ini mesin filling serbuk padat komplit. Kayak tablet-tablet gitu ya Pak? Jadi kapasitas untuk filling di sini itu kurang lebih 12.800 per satu shift. 12.000 per satu shift. Satu shift itu 9 jam. Jadi kita baru berlakukan satu shift. Obat satu shift per satu shift. Jadi ini kita kebetulan udah habis kayak gini. Berarti mesin ini habis di cleaning. Belum ada. Itu yang mesin 1000, Hexer besar 1000. Habis itu yang bulat itu habis itu ada mesin melting tank ya. Jadi melting tank ini digunakan untuk proses pembuatan liptin ya teman-teman sekalian ya. Tahu kan liptin yang cewek-cewek pasti tahu ya liptinnya. Liptin, dan ada 3 roll miller namanya. Itu pembuatan lipstick. Di sini adalah assembly line dan proses packaging dari produk-produk yang dihasilkan oleh PT Urban Asia Industri. Produknya Bapak kira-kira untuk ada bahan base dan juga ada bahan aktif. Ada bahan aktif. Nah, di sini biasanya kita ada 2 ya, tempat area di gudang ini ada ruang suhu tidak terkendali dan ada ruang suhu terkendali di sebelah sana. Apa sih bedanya? Nah, di sini biasanya kita menyimpan bahan-bahan yang tidak masalah jika tidak terkena panas atau apapun, dia tidak gampang rusak. Nah, jadi kita simpan di sini. Biasanya kita bahan, contohnya kayak pengental. Nah, itu kita simpan di sini. Biasanya kita juga pengemulsi kayak terus solvent, uji dan lain-lain di sini. Itu kenapa kita simpan di sini? Karena kita tidak terlalu tricky gitu. Jadi nggak apa-apa kalau disimpan suhunya tidak terkendali. Tapi kalau di sana kita biasanya simpan bahan-bahan aktif. Apa sih bahan aktif itu? Bahan aktif dalam industri kosmetik itu biasanya vitamin yang memiliki fungsi tertentu seperti whitening, hydrating, seperti itu. Anti-aging, nah itu penyimpanan di sana. Karena apa? Karena dia sensitif sekali. Suhu panas dia rusak. Jadi memang penyimpanannya harus khusus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suhunya berapa ya kira-kira? Suhu di sana maksimal 19 derajat Celcius. itu continue 24 hours Terjaga terus? Iya, terjaga. Nah, di sana biasanya kita bahan-bahannya yang ekstrak bahan alam,
Misalnya kita kemarin kan kita ada MX Cosmetic yang untuk anti-aging, biasanya retinol juga sangat membantunya. Berikut kelompok kelabu dapat kesempatan pergi ke Basde Atanaya, di mana di sini tempatnya pembuatan kopi luwak yang sangat terkenal di Indonesia. Ada pohon Arabica kopi, ada kopi padi Arabica sama Robusta. Kalau tulisannya Arabica itu lebih asam, kalau Robusta lebih strong ya. Dan juga untuk daunnya itu Arabica lebih kecil kebanding daun Robusta. Robusta lebih besar ya. Vanilla. Kayak stick ya, tak ada dalamnya. Iya, kayak Ini udah habis. ya udah habis. Ini udah. Oh, pohon vanila nih. Oh, pohon vanila. Vanila tuh ini nih. Ya, sifat cat. Sama itu kok. Di sini kita panggil luwak. Kalau di Bali dipanggil lupa. Lupa. Coba. Luwak. Nih kalian kalau Ini dia. Sekarang dia tidur. Kalau dia aktifnya dia di malam. oh dia malah. Iya. Itu seperti musang. Agak paling pohon makan kopi, makan buah. Jadi dikasih makanan ke dalam ini. Iya. Terus dia pup di sini. Terus nanti kotorannya di mana? Di sini. Kalau enggak ada di sini. Oh, dia dilepaskan nanti malam. Kan malam hari. Ini kalau kayak kalian nih, keluarnya malam. Soalnya kalau di sini kan kalau dia kan malu. Setelah mengetahui pembuatan kopi luwak, di sini kelompok kami disuguhi oleh drink tasting, di mana terdapat banyak sekali jenis kopi, banyak sekali jenis teh, dan juga minuman. Kami mengucapkan terima kasih boleh menang. Terima kasih. Aplausnya dulu untuk Halo, kita dari kelompok kelabu, sekarang di desa Panglipuran. And gimana menurutmu Sofa? Bagus, bersih, bersih. Rakyatnya semua ramah, menyambut kita dengan baik hati. Banyak yang jualan dan sekarang di belakang kita, oh nggak kelihatan, ada banyak orang-orang datang. Kita nggak tahu dari mana. Di sini tidak panas tapi aduh. Ya ini soalnya manja ini. Silau men. Ya dadah, see you. Akhirnya kelompok kelabu dapat mengunjungi desa Panglipuran yang berada di Bali. Dalam video ini dapat dilihat bahwa rakyat yang melekat dalam desa ini memiliki toko-toko masing-masing, di mana setiap rumah menjual suatu oleh-oleh, suatu makanan yang dapat ditawarkan oleh para pengunjung, dan ini sangat membuat desa Panglipuran semakin menarik lagi dalam dikunjungi, karena tidak hanya dengan bentuknya yang indah dan dengan tempatnya yang strategis, tapi juga keramah-tamahan oleh rakyat sekitar. Bahwa jasa yang utuh itu bagus pada umumnya. Tetapi kalau jadi pahlawan ini tidak lebih dari sebuah monumen, tetapi kalau dikomuni sudah disakralkan. Namun jasa beliau yang betul dikremasi, diupacarai, diabad, dipuri, bakti. Jadi bukan di sini. Namun masyarakat adat Panglipuran dan rakyat Bali pada umumnya dan Bali juga sangat
dimonumenkan dengan sebutan tadi pahlawan Penglipuran. Dia gugur tanggal 20 November tahun 1947 dengan topik yang terakhir dia sampaikan menjelang ditembak, yaitu merdeka 100%. Itu ada di sana sebuah prasasti yang dibuat oleh masyarakat kami bahwa itu mengandung makna bahwa pada tahun 47 sesungguhnya kita masih berkeinginan untuk menjajah hingga dimaknai belum merdeka 100%. Dan di dalam dunia politik saat ini juga berseliweran di dunia maya maupun di membahnya itu kan disebut sepertinya ada juga yang meragukan kemerdekaan 100%. Kita tidak usah membicarakan itu, jangan seperti kita yakini bahwa kita sudah merdeka dan tidak intinya kita berjuang untuk sesuai apa yang dimaksudkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kami yakin Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa sudah betul-betul paham tentang itu. Selamat datang di Desa Adat Penglipuran yang sekarang lebih dikenal dengan Desa Wisata Penglipuran, yang sesungguhnya ini perlu pembahasan secara lebih detail. Namun karena waktu sangat terbatas, ya tentunya kami akan sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Lagi sebentar apabila dalam penyampaian materi ini, begitu Bapak Ibu dosen, para mahasiswa ingin menginstruksi bahwa apakah itu waktunya sudah cukup atau ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 om swastiastu. Semoga kita damai-damai selalu. Penglipuran itu disebut bukan desa, tetapi tepatnya desa adat. Mengapa? Karena desa dengan desa adat itu berbeda. Kalau desa itu bagian dari kecamatan. Biasanya struktur pemerintahan itu yang terbawah dusun, itu desa atau kelurahan. Di atasnya kecamatan, kabupaten, provinsi. Strukturnya seperti itu. Tetapi desa adat independen, ya, tidak berada di bawah pemerintah, tidak berada di atas pemerintah, tetapi sebagai partnershipnya, malahan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan peraturan daerah yang terakhir itu nomor 4 tahun 2019 ditetapkan bahwa desa adat di Bali itu perlu diperkuat eksistensinya, keberadaannya. Tentu ini ada maksud dan tujuannya. Tentu ini ada alasan. Hari terakhir, kelompok Labu memiliki kesempatan untuk mengunjungi The Keranjang, yaitu salah satu pusat oleh-oleh yang cukup baru di daerah Bali. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa produk-produk yang ditawarkan di Keranjang itu banyak merupakan produk-produk buatan mereka sendiri. Dan juga di Keranjang mereka tidak hanya offer shopping, tapi mereka juga offer sebuah hiburan untuk semua anggota keluarga. Krishna pun adalah tempat pusat oleh-oleh yang cukup legend di daerah Bali, banyak sekali orang yang mengunjungi. Tetapi terdapat perbedaan di mana Krishna hanya menawarkan experience dengan shopping, berbeda dengan Keranjang yang mereka menunjukkan semua aspek dari Bali. Dan juga dalam segi harga, Krishna memiliki harga yang cukup
Rabu, jadi hari keempat di Bali. Change of plans, kita awalnya mau ke pasar, tapi gara-gara cuaca yang hujan akhirnya kita ganti spot di Krishna.